Untuk menjangkau rumah para warga terdampak COVID-19 di daerah terpencil, Polres Jember distribusikan bantuan sembako menggunakan kuda. Menerapkan teknologi aplikasi pendeteksi COVID-19 berbasis Android, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi cegah virus corona masuk ke lingkungan rumah sakit. Sementara itu, menjelang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi, seorang pengusaha parsel Lebaran berinovasi dengan menyediakan paket parsel hand sanitizer hingga ramuan jamu tradisional. Itulah sekilas rangkuman berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Silviana Febrianti. Inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Bantuan terhadap warga terdampak pandemi COVID-19 agaknya belum sepenuhnya merata, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Salah satunya sekitar 100 kepala keluarga yang tinggal di wilayah hutan Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur. Lokasi yang sulit dijangkau memaksa petugas mendistribusikan bantuan sembako menggunakan kuda. Medan terjal harus dilalui anggota kepolisian Resort Jember, Jawa Timur saat menyalurkan bantuan kepada warga di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember, Selasa pagi. Di desa yang berada di wilayah hutan Taman Nasional Meru Betiri, terdapat lebih dari 100 kepala keluarga yang mayoritas bekerja sebagai buruh perkebunan karet. Lokasi yang terpencil dan yang sulit dijangkau dengan kendaraan membuat warga desa Andongrejo sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah selama pandemi COVID-19. Di beberapa titik, petugas bahkan harus menggunakan bantuan kuda untuk mengangkut bahan bantuan, sebab jalan menuju lokasi hanya berupa jalan setapak. Satu persatu rumah warga didatangi dan bantuan berupa paket sembako langsung didistribusikan. Paket bantuan ini pun langsung disambut antusias warga setempat. Sebab mereka mengaku belum pernah sekalipun menerima bantuan selama masa pandemi COVID-19. Penghasilan kita tuh kan berkurang dengan adanya COVID-19 ini. Dan kita tidak bisa kemana-mana. Jualan pun kan kita tuh dijatah, Mas. Ya, orang-orang sini ya bersyukurlah, Mas, dengan adanya bantuan ini. Karena tak terduga terus ada bantuan kayak ini. Orang-orang sini kan tidak bisa keluar dari desa ini. Belum pernah dapat bantuan dari pemerintah? Ya, belum pernah, Mas, sekarang ini. Polres Jember sendiri menyiapkan lebih dari 100 paket sembako dan masker untuk warga desa Andongrejo. Sasaran kami di sini adalah seluruh warga yang terdapat di sini yang memang perlu mendapatkan bantuan. Ini ada beberapa warga di sini udah kurang lebih 100 warga, 100 KK yang ada di sini. Dan kita menggunakan sarana, memang ada beberapa rumah yang memang sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kami menggunakan sarana kuda karena mengingat letak kondisi rumah yang ada. Selain menyalurkan bantuan, petugas juga mengedukasi warga untuk tetap berada di rumah selama pandemi COVID-19. Dari Jember, Tim Liputan Rin TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 menerapkan aplikasi pendeteksi COVID berbasis Android kepada para pengunjung rumah sakit. Dengan aplikasi ini, secara epidemiologis paparan virus COVID-19 bisa dideteksi lebih awal, sehingga mengurangi resiko penyebaran di lingkungan rumah sakit, termasuk para tenaga medis yang bertugas. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan wabah COVID-19. Salah satunya seperti penerapan aplikasi berbasis Android yang diberlakukan kepada seluruh pengunjung rumah sakit. Setiap pengunjung yang datang ke rumah sakit diwajibkan mengisi form dalam aplikasi yang bisa diunduh di layanan Play Store. Mulai dari data identitas, keluhan sakit, hingga riwayat perjalanan.
Dengan aplikasi yang diberi nama Subandi Mobile Admission atau SOMAD, seseorang bisa langsung dikategorikan masuk dalam status orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam resiko atau ODR, orang dalam pantauan atau ODP, hingga pasien dalam pengawasan atau PDP. Aplikasi ini bisa mendeteksi secara epidemiologis, jadi bukan menegakkan diagnosis. Jadi misalnya seseorang harus menjawab pertanyaan tanda-tanda gejala-gejala klinis COVID, mulai demam, ada gangguan tenggorokan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan kemudian ada nggak riwayat kontak erat dengan penderita yang sudah terkonfirmasi maupun PDP, atau pernah nggak mengunjungi daerah yang sudah ditetapkan sebagai zonasi transisi lokal. Dari sana aplikasi ini bisa mendeteksi jenis status epidemiologisnya, mulai dari OTG, ODP maupun PDP. Berarti ini ada faktor kejujuran yang dipentingkan. Harapannya adalah dalam mengisi screening ini masyarakat menulis secara jujur, ya, karena data-data Bapak Ibu sudah kami rekam. Karena semua yang Bapak Ibu sampaikan akan kita masukkan dalam status Bapak Ibu. Di luar itu, pihak rumah sakit juga tetap menerapkan protokol keamanan COVID-19 dengan menyediakan sarana hand sanitizer hingga pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk rumah sakit. Selain mampu mendeteksi paparan virus COVID-19 lebih awal dari sisi epidemiologis, penggunaan aplikasi SOMAD berbasis telepon pintar ini juga otomatis mengurangi resiko penyebaran di lingkungan rumah sakit, terutama kepada tenaga medis yang bertugas. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Sebuah kampung di Kecamatan Maesan berhias diri dengan ratusan kaligrafi yang memenuhi sudut kampung. Menariknya lagi, karya kaligrafi tersebut dibuat dari bahan-bahan limbah seperti kayu dan sandal jepit bekas. Suasana religi pun semakin terasa kental di kampung ini saat Ramadan. Memasuki Kampung Penanggungan di Kecamatan Maesan, Anda akan disambut pemandangan tak biasa. Ratusan kaligrafi indah tampak memenuhi seluruh sudut di kampung ini. Berbagai kalimat Allah dituangkan dalam bentuk seni kaligrafi nan indah. Terpasang mulai dari pintu masuk kampung, halaman rumah, teras hingga pepohonan. Menariknya lagi, ragam kaligrafi ini ternyata dibuat dari bahan-bahan limbah seperti kayu dan sendal karet bekas yang biasanya terbuang percuma dan mengotori lingkungan. Kampung Penanggungan sendiri awalnya adalah kampung biasa yang terkesan kumuh dan tidak tertata. Kampung ini berubah menjadi pemukiman berhias kaligrafi setelah salah satu warga secara iseng membuat kaligrafi dari sendal bekas dan memasangnya di teras rumah sebagai ornamen. Karena unik, banyak warga kemudian yang mengikutinya. Bahan dari kayu, dari spon seperti bekas sandal, dari kertas, dari daun-daunan, semuanya dari bahan bekas. Kayu pun kita mengambil dari kayu-kayu bekas, serpian-serpian kayu. Tujuannya satu, untuk mengurangi limbah, terutama di sini banyak limbah kayu, limbah sandal, limbah kertas-kertas. Jadi kita olah untuk menjadi suatu karya seni yang bernilai lebih baik untuk memajukan perekonomian masyarakat sini. Ya, terutama kita ingin mengembangkan budaya Islam di lingkungan sini. Mudah-mudahan dengan adanya kampung kaligrafi ini, syiar Islam, terus juga seni-seni Islam lebih banyak dicintai masyarakat sini. Kampung ini semakin terlihat indah dan asri karena warga juga menanam berbagai jenis bunga, sehingga tidak sedikit pengunjung yang datang memanfaatkan sebagai latar belakang swafoto. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, wabah COVID-19 kerap melahirkan ide kreatif. Salah satunya toko penyedia parsel di Jember, Jawa Timur yang menyertakan paket hand sanitizer hingga ramuan jamu tradisional dalam kemasan parsel siap jual. Tak sekedar untuk menarik daya beli, tambahan paket jamu dan pembersih tangan ini sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Lebaran tak lengkap rasanya tanpa parsel. Namun ada yang berbeda dalam kemasan parsel yang disediakan salah satu toko oleh-oleh dan souvenir di Jalan Ahmad Yani, lingkungan Tembakan, Kecamatan Sumbersari, Jember.
Jika biasanya kemasan parcel hanya berisi biskuit ataupun kue kering dan sejenisnya, namun seiring merebaknya wabah COVID-19, toko ini sengaja menyertakan paket pembersih tangan berupa sabun cair dan hand sanitizer dalam kemasan parcel. Bahkan tak hanya itu, turut pula ditambahkan madu dan ramuan jamu tradisional untuk meningkatkan daya imun tubuh dari bahan-bahan herbal. Tambahan paket unik dalam kemasan parcel ini pun disambut antusias pembeli. Kalau saya sih kebetulan karena tahun ini lagi kita kena musibah pandemi COVID, jadi orang itu lebih tertarik kalau parcelnya itu ada yang mengandung sabun, hand sanitizer begitu, atau vitamin lah. Itu menurut saya menarik karena unik dan itu juga memberikan sesuatu yang bermanfaat banget dalam kondisi saat ini. Jadi juga bisa mengajak saudara kita yang kita kirimi atau kolega kita untuk mengedukasi dirinya untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Mungkin juga masker, tapi mungkin kalau masker medis agak mahal ya untuk untuk pembuatan parcelnya sendiri. Setiap tahun memang biasa beli parcel? Ya, saya tiap tahun sering kirim parcel ke beberapa puluhan kolega saya gitu. Tak sekedar untuk menarik minat pembeli, tambahan paket jamu dan pembersih tangan ini sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dalam menyegah penyebaran COVID-19. Untuk hand sanitizer sendiri itu tujuannya kan untuk sekarang ini lagi pandemi corona, COVID-19. Nah, tujuan kami menyelipkan hand sanitizer, jamu tradisional, itu untuk upaya kami untuk melawan COVID-19 ini, seperti itu. Berapa permintaan? Kalau permintaan parcel sendiri tidak ada perubahan dari sebelumnya, bahkan lebih meningkat di tahun ini. Jadi tidak ada pengaruhnya. Meskipun di tengah pandemi corona seperti ini, tetap saja permintaan semakin tinggi daripada tahun kemarin. Kalau pemesannya umum, jadi tidak menentu entah itu dari kalangan instansi, pribadi atau apa, itu semuanya sama, pemesannya sama. Untuk harga Mbak disaran dari berapa sampai? Kalau harga kita ada dari harga 100 sampai harga paling tinggi itu ada yang 1 juta ada. Untuk request juga bisa. Dikemas sedemikian rupa sehingga tak hanya cantik tapi juga aman dijadikan sebagai bingkisan lebaran. Harga parcel ditawarkan relatif murah yakni antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000 per paket. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita
karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan. Untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang. Karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Karena cuma di sini makan dan nongkrong jadi barengan. Seven Dream Cafe. Lebih dari tempat makan, lebih dari sekedar kafe. Mari semua belanja di Rin Collection. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik.
pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu, eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Inilah segmen Jurnal Harian Suara. Agenda kunjungan Haji Hendy Siswanto selalu mendapat respon positif dari warga Jember. Salah satunya adalah ketika diundang untuk bersilaturahmi dengan warga Kencong di Desa Wonorejo. Haji Hendy Siswanto mendapat dukungan penuh untuk maju dalam pemilihan Bupati Jember 2020. Kunjungan Haji Hendy Siswanto ke Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan warga pada Sabtu 22 Februari 2020, difasilitasi oleh kelompok masyarakat yang menanamkan dirinya kompak. Selain disambut dengan yel-yel wis wayahe benahi Jember, Haji Hendy Siswanto juga kebanjiran permintaan bersuah foto dari warga yang hadir. Kunjungan yang diagendakan sebagai media komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung ini mendapat respon positif dari warga. Pasalnya, tidak banyak calon bupati yang bersedia hadir memenuhi undangan warga saat diundang. Dukungan penuh terhadap Haji Hendy Siswanto dalam Pilkada Jember mendatang juga disampaikan oleh seluruh warga yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Mansur, salah satu perwakilan warga Kencong, menyampaikan Haji Hendy Siswanto wajib didukung karena selama ini sudah memberikan bukti nyata dengan peduli dan memperhatikan wong cilik. Hal ini menurut Mansur dibuktikan dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan Haji Hendy Siswanto bahkan jauh sebelum ada kontestasi pilihan bupati. Selain rutin memberi sembako dan takjil serta paket makanan saat Ramadan, ada banyak sekali tempat ibadah yang dibangun oleh Haji Hendy Siswanto. Selain menyerap aspirasi dan mendengar curhatan hati warga yang hadir, Haji Hendy Siswanto mengajak warga masyarakat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melakukan perubahan agar Jember menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Beralih ke jurnal selanjutnya, salah satu cara untuk memaknai jasa para pahlawan adalah dengan cara meneladani setiap tindakan dan perbuatannya yang positif. Hal inilah yang disampaikan Haji Hendy Siswanto setiap kali mengenang sosok Kolonel Infantri Abdul Hadi, Bupati Jember di era tahun 70-an. Sosok pemimpin bersahaja yang sukses membawa Jember pada masa keemasan ini menginspirasi Haji Hendy Siswanto untuk mengulang kembali kejayaan Kabupaten Jember.
Dalam kunjungannya ke kediaman keluarga besar almarhum Kolonel Infantri Abdul Hadi pada Jumat 21 Februari 2020 yang lalu, Haji Hendy Siswanto secara jelas menyampaikan kekagumannya atas sosok bupati yang terkenal karena kesederhanaannya tersebut. Karena kekagumannya itu, Haji Hendy Siswanto secara khusus menyampaikan waktu tatkala mendapatkan undangan dari keluarga besar almarhum Kolonel Infantri Abdul Hadi untuk berkunjung dan menjalin tali silaturahmi. Menurut Haji Hendy Siswanto, Bupati Abdul Hadi pernah membawa Jember pada masa keemasan. Selain roda perekonomian mengalami pertumbuhan melalui komoditas tembakau, banyak pembangunan yang terjadi pada era kepemimpinan Bupati Abdul Hadi. Salah satunya adalah membangun Masjid Baitul Amin yang sebelumnya adalah kantor Kawedanan. Pembangunan infrastruktur di Jember menjadi sangat signifikan di era Bupati Abdul Hadi. Banyak karya yang diwariskan oleh Bupati Abdul Hadi, seperti Gedung Pemda yang menjadi bangunan bertingkat pertama, pembuatan 2 monumen pahlawan nasional, pembangunan wisma daerah, sanggar pramuka di setiap desa, dan banyak lagi karya monumental lainnya. Selaku perwakilan keluarga besar almarhum Bupati Abdul Hadi menyampaikan dukungan kepada Haji Hendy Siswanto untuk bisa maju menjadi Bupati Jember dan meneruskan cita-cita Bupati Abdul Hadi yang mungkin belum terwujud, terutama soal pembangunan Jember secara keseluruhan. Di akhir pertemuan, perwakilan keluarga Bupati Abdul Hadi memberikan kenang-kenangan berupa foto almarhum kepada Haji Hendy Siswanto. Hal ini sekaligus menjadi simbol bentuk dukungan keluarga almarhum Kolonel Abdul Hadi kepada Haji Hendy Siswanto. Dari Jember, Tim Liputan Rin TV melaporkan. Pemirsa, para nelayan di Jember memberikan dukungan penuh kepada Haji Hendy Siswanto agar menang menjadi Bupati Jember periode 2020-2025. Hal ini seperti disampaikan oleh perwakilan Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kabupaten Jember saat berkunjung ke Posko Pemenangan Hendy Siswanto Center Minggu 1 Maret 2020 kemarin. Sebelum masa pandemi COVID-19, Posko Pemenangan Haji Hendy Siswanto memang selalu terbuka bagi siapapun, baik perorangan maupun perwakilan komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya atau sekedar menjalin komunikasi dan silaturahmi. Karena itu, kedatangan Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama Nelayan atau FKUBN Kabupaten Jember ke Posko Pemenangan Hendy Siswanto Center tersebut langsung diterima oleh Haji Hendy Siswanto, yang selama ini sudah lelah diberi janji oleh pemerintah. Menurut Soleman, selama ini para calon bupati yang akhirnya menang dan jadi bupati seolah hanya memanfaatkan kelompok nelayan untuk mendulang suara dalam pilkada. Ketika berkuasa, jangankan ingat untuk sekedar menyapa nelayan saja tidak pernah. Kurangnya fasilitas dan perhatian dari pemerintah dirasa oleh Soleman sebagai salah satu sebab mengapa ia dan rekan-rekannya sesama nelayan masih banyak yang tidak sejahtera. Hal ini pula yang menyebabkan tidak adanya perkembangan dalam sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Jember. Menurut Soleman, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di sektor kelautan. Oleh karena itu, secara khusus FKUBN Kabupaten Jember memberikan dukungan kepada Haji Hendy Siswanto dan berharap agar Haji Hendy Siswanto dapat memberikan solusi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Keluh kesah para nelayan ini direspon dengan keprihatinan oleh Haji Hendy Siswanto. Karena itu, dalam kesempatan pertemuan tersebut, Haji Hendy Siswanto sempat memaparkan programnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para nelayan yang ada di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan kawasan laut sebagai sentra penghasil ikan bagi nelayan dengan sektor pariwisata. Hal ini tentu membutuhkan sumber dana yang besar, namun Haji Hendy Siswanto yakin melihat potensi laut yang ada di Kabupaten Jember. Akan banyak sekali investor yang tertarik untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut.
Untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, Haji Hendi Siswanto menyebut akan membangun cold storage di lokasi yang strategis dan dermaga sehingga hasil tangkapan nelayan tetap fresh dan harganya tidak jatuh sehingga para nelayan tetap untung saat menjual ikan hasil tangkapannya. Dari Jember, Tim Liputan RIN TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya, saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.